Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas pembahasan TO2 reguler untuk yang kelas 11. Jadi kita langsung mulai saja di yang nomor 1 ya. Jadi nomor 1 ini kita membahas tentang pembakaran suatu senyawa hidrokarbon. Nah, jadi pada senyawa hidrokarbon, mungkin kalau kita bahas pembakarannya dulu ya. Jadi kalau kita bahas pembakaran hidrokarbon, itu kalau dia itu dibakar, jadi kalau dibakar itu pasti direaksikan dengan oksigen ya, ditambah dengan O2, maka dia kan pasti menghasilkan dua zat ini nih. Pasti bakal menghasilkan CO2 sama H2O ya. Nah, di sini keterangannya itu uap hasil pembakarannya di mana CO2 dan H2O ini itu dialirkan ke dalam tabung reaksi yang mengandung air kapur dan air kapurnya berubah jadi keruh. Nah, ini membuktikan bahwa hidrokarbon itu mengandung unsur apa sih? Kan pertanyaannya gitu ya. Nah, fokus kita di sini. Kalau kita bahas hidrokarbon, berarti pasti yang kita buktikan antara unsur karbonnya atau unsur hidrogennya. Nah, untuk membuktikannya itu dia menggunakan dua perlakuan yang berbeda, tergantung dari apa yang mau kita uji. Nah, kalau kita mau menguji kandungan karbonnya, itu pertama memang kita bakar dulu senyawanya. Kemudian untuk menguji adanya karbon dalam senyawa tersebut, gas CO2 ini kita alirkan ke dalam air kapur. Nah, ketika CO2 ini dialirkan ke dalam air kapur, maka air kapurnya akan berubah yang awalnya itu jernih, dia akan berubah menjadi keruh. Nah, itu adalah tanda bahwa hidrokarbon tersebut mengandung C yang sudah berubah jadi CO2. Tapi kalau untuk menguji kandungan H2O, yang digunakan itu adalah menggunakan kertas kobalt, atau kita nyebutnya kertas kobalt klorida. Nah, kertas kobalt ini mungkin kalau kena CO2 dia tidak bereaksi. Tapi kalau kertas kobalt ini kena H2O atau kena uap air, dia akan berubah warna yang awalnya warnanya itu biru, dia bakalan berubah jadi warna merah. Nah, kalau dia ujinya pakai kertas kobalt, maka dia menguji kandungan hidrogen yang ada dalam hidrokarbon tersebut. Nah, karena tadi kita bicaranya adalah air kapur ya, maka sudah pasti kalau air kapur itu yang kita bahas adalah CO2-nya, atau lebih tepatnya yang kita bahas itu adalah kandungan karbonnya sebenarnya. Nah, berarti untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah yang B ya. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Diminta adalah struktur dari 3-etil 4,4,5 trimetil 2 heptena. Nah, berarti kalau kita diminta untuk membuat strukturnya, apalagi yang bentuknya seperti ini ya teman-teman, maka yang kita harus lakukan adalah coba kita gambar struktur kerangkanya terlebih dahulu. Pertamanya, kita mulai dari heptena terlebih dahulu. Heptena berarti dia punya 7 karbon ya, karena dasarnya adalah hepta. Jadi saya gambar ada 7 karbon di sini. Dan teman-teman gambarnya cukup karbonnya dulu aja. Jadi jangan dilengkapin sama hidrogen biar nanti nggak bolak-balik menghapus. Kemudian selanjutnya adalah ada nomor 2 sebelum heptena. Nah, itu artinya dia punya ikatan rangkap 2 ya, karena dia alkena di C yang ada di nomor 2. Berarti saya tulis misalkan di sebelah sini. Jadi saya tulisnya itu nomor satunya dari yang paling kiri. Berarti yang paling kanan itu adalah yang nomor 7 ya. Nah, saya buatnya seperti ini. Habis itu ada 4,4,5 trimetil. Berarti kalau dia 4,4,5 artinya di atom karbon nomor 4, atom karbon nomor 4 lagi, dan atom karbon nomor 5 itu ada cabang metil. Kalau metil berarti punya satu karbon ya. Berarti saya tulis satu karbon aja di sini. 1 dan 1. Terus di cabang nomor 3 ada 3 etil. Berarti kalau etil itu ada 2 C ya. Jadi saya tulisnya di sini ada C1, ada C yang satu lagi. Dan karena di sini strukturnya sudah lengkap, maka kita lengkapi hidrogennya. Berarti di sini hanya ada 3, di sini cuma 1, di sini cuma 2, di sini ada 3. Di sini nggak ada hidrogen ya, karena tangannya sudah pas 4. Di sini ada 3. Kalau di atas sini ada 3.
Tengah-tengah juga tidak ada karena karbonnya sudah 4 tangannya. Yang ini hanya 3, yang ini hanya 1, yang ini hanya 2, dan yang ini hanya 3 ya. Nah, karena kita sudah punya rumusnya dalam bentuk kerangka seperti ini, sekarang kita sederhanakan struktur kerangkanya. Nah, untuk menyederhanakan biasanya saya coba ambil dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, dari yang sebelah kiri di sini, saya ambilnya dari sini ya berarti. Ini CH3. Kemudian yang ini itu adalah CH. Kemudian rangkap 2 jadi C. Jadi dia langsung berikatan dengan C-nya di sini ya. Nah, jadi di sini kalau saya tuliskan, ini adalah karbon yang nomor 1. Ini adalah karbon yang nomor 2. Dan ini adalah karbon yang nomor 3. Dan hati-hati karena di karbon nomor 3 ini dia bercabang. Ada yang ke arah atas, gugus etil, sama ada yang ke arah rantai utama. Nah, yang ke arah gugus etil itu saya tulis dengan tanda kurung dan singkatannya adalah C2H5. Nah, maksudnya C2H5 ini adalah CH2CH3 saya gabungin jadi satu ya. Jadi C-nya ada 2, H-nya ada 5. Kemudian karena C-nya yang nomor 3 ini udah beres untuk cabangnya, kita lanjut ke rantai utamanya lagi. Jadi di sini lanjut ke C lagi. Nah, ini adalah C yang nomor 4-nya. Habis itu diikuti dengan 2 cabang berupa 2 cabang metil. Berarti saya singkat menggunakan tanda kurung CH3 dikali 2. Nah, ini artinya ada 2 cabang metil ya di sekitar C nomor 4. Baru karena ini udah beres, kita lanjut ke yang C nomor 5, yaitu dia CH. Berarti ini CH itu adalah C yang nomor 5 ya. Dan dia di sini juga punya cabang nih, yaitu 1 cabang CH3. Nah, ini artinya itu bisa saya tulis menjadi CH3 di sini. Kemudian dilanjut dengan CH2 dan yang terakhir dilanjut dengan CH3. Nah, untuk CH2 dan CH3 itu masing-masing adalah karbon nomor 6 dan karbon nomor 7. Sehingga rumus yang sederhananya itu adalah yang punya rumus seperti ini. Nah, kalau kita cek yang punya rumus seperti ini itu adalah yang opsi C ya, teman-teman. Jadi untuk yang nomor 2, yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Nah, sekarang di soal nomor 3 ini ada struktur dan kita diminta untuk membuat nama EUPAC-nya. Jadi kalau kita membuat nama EUPAC-nya, berarti teman-teman harus cari mana yang akan menjadi rantai utamanya dulu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, yang berpotensi jadi rantai utama itu ada 2. Yaitu ada yang dari sini, dari CH3 yang atas ini, dia geser ke kiri. Jadi dari sini kalau kita hitungnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau dari kanan, dia itu juga ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau seperti itu yang mana masih kita ambil? Apakah yang dari kanan atas atau kita ambil yang dari bawah? Nah, yang kita ambil adalah teman-teman harus ambil mana yang punya cabang paling banyak. Jadi misalkan kita ambil yang dari atas, misalkan saya ambilnya dari sini ya. Jadi misal saya tulis ulang. Saya ambilnya dari yang atas ini. Ini misal ini rantai utamanya. Kemudian rantai cabangnya saya gambar pakai warna merah. Jadi dia ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, kalau kita ambil dari yang sebelah kanan atas, maka di sini kita dapat dia punya 4 cabang ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ambil yang dari bawah, jadi saya ambil lagi ini misalkan. Terus cabangnya itu adalah yang saya kasih merah di sini. Berarti ini cabang, ini juga cabang. Maka sekarang jumlah cabangnya itu cuma ada 3. Nah, berarti karena yang lebih banyak cabang adalah yang atas ini,
Maka kita boleh bilang bahwa untuk yang setup seperti ini, itu yang boleh kita ambil ya, dia yang lebih tepat. Sehingga sekarang untuk setupnya, kita harus buat dia dengan nama seperti yang ada di atas. Jadi yang bawah ini, kita tidak boleh ambil. Jadi di sini boleh saya coret. Nah sekarang tinggal kita kasih nama. Nah untuk kasih nama, jangan lupa kita beri nomor terlebih dahulu ya. Jadi untuk beri nomornya, teman-teman ambil dari C, dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Berarti yang paling dekat kan yang ujung sebelah atas ini nih. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6, ini nomor 7, dan ini nomor 8. Nah sekarang kita tulis nama utamanya dulu. Karena nama utamanya itu ada 8 karbon, maka namanya adalah pasti menggunakan akhiran nama oktana. Nah, berarti di sini yang D sudah pasti bukan ya, karena fokus kita harus punya nama oktana. Kemudian sekarang kita akan merinci cabangnya. Di sini itu ada cabang yang punya 1 karbon, yaitu yang nomor 2, 4, dan 6. Dan ada cabang yang punya 2 karbon, yaitu cabang nomor 3. Nah, karena nomor 3 ini punya 2 karbon, maka namanya adalah 3 etil ya. Dan di nomor 246 dia punya 1 karbon. Jadi di 246 ini namanya adalah trimetil. Jadi nama lengkapnya itu adalah 3 etil 246 trimetil oktana. Nah, kalau kita lihat di opsi jawaban, yang tepat itu adalah yang nomor C ya. Dia adalah jawaban yang paling tepatnya. Dan teman-teman hati-hati, karena kalau untuk menulis ini harus ditulis etilnya dulu ya daripada metil. Karena etil ini punya abjad yang lebih duluan. Dia huruf hafalannya adalah E. Kalau trimetil dianggap awalannya adalah M. Jadi dia ditulisnya lebih di belakang. Itu untuk soal yang nomor 3. Next, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Jadi nomor 4 ini alasan kenapa kok alkena, meskipun sifatnya mirip dengan alkana, namun alkena ini sedikit lebih mudah larut di dalam air. Nah, alasannya itu karena apa? Sebenarnya alasan utamanya kenapa kok alkena ini bisa larut dalam air, itu adalah karena ini. Karena alkena itu ada ikatan rangkap duanya. Nah, karena ada ikatan rangkap duanya, maka kalau kita bilang molekulnya itu sedikit lebih polar daripada yang alkana. Jadi kita boleh bilang dia sedikit lebih polar ya. Sehingga karena dia sedikit lebih polar, dia sedikit larut dengan air. Jadi beda sama alkana yang sama sekali dia susah larut. Jadi faktor utamanya kenapa kok dia sedikit larut dalam air itu memang karena ada ikatan tangkapnya itu tadi. Nah sehingga untuk yang nomor 4 ini, jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Jadi kita bahasnya adalah tentang yang sedikit larut ini. Selanjutnya kita bahas yang nomor 5. Nah nomor 5 ini yang diminta adalah isomer yang tepat dari senyawa tersebut. Nah untuk membahas isomer, maka teman-teman harus ingat dulu ya bahwa isomer itu apa. Isomer itu kita bisa bilang bahwa dia punya rumus molekul yang sama, tapi dia punya rumus struktur yang berbeda. Jadi jumlah C dan jumlah H-nya itu sama, cuman kalau digambarkan dia akan punya gambar yang sedikit berbeda. Nah untuk nyari isomer, karena isomer itu ada banyak banget ya, ada isomer kerangka, ada isomer posisi, isomer macam-macam, ada isomer geometri juga. Maka fokusnya teman-teman itu adalah coba cek dari jumlah atom karbonnya. Nah kalau untuk senyawa ini, kalau kita cek ya, dia itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6 atom karbon, jadi dia punya 6C. Dan dia punya nama, mungkin kalau kita namain di sini,
Nomor satunya dari paling atas kiri ini ya. Berarti kan kalau dia kita kasih nama, namanya itu adalah 2 heksena ya. Dia 2 heksena. Cuman karena di sini itu hanya satunya madep ke bawah dan satunya hadap ke atas, kan dia berlawanan tuh. Maka kita bisa bilang dia adalah senyawa yang sifatnya adalah trans. Karena dia berlawanan posisi. Ini adalah trans 2 heksena. Nah, berarti teman-teman fokusnya adalah coba cari senyawa-senyawa lain yang jumlah C-nya juga 6. Karena syarat utamanya isomer itu adalah dari rumusnya dulu. Dia harus sama. Untuk yang acis 2 heksena itu dia punya 6 atom karbon. Kalau 2 pentena berarti dia punyanya cuma ada berapa nih? 5 ya. 5 karbon. Kalau ini ada metil heksena, metil 1 heksena 6 berarti ada 7 karbon. Yang ini pentena lagi berarti ada 5 karbon. Dan yang ini metil heksena berarti metil 1 heksena 6 berarti ada 7 karbon. Sehingga kalau kita lihat dari opsi jawaban yang ada di sini, itu memang yang paling tepat itu adalah yang A ya. Karena antara senyawa itu dengan opsi yang A, mereka sama-sama punya 6 atom karbon. Cuman kalau kita gambarkan apa sih bedanya antara cis dengan trans? Bedanya di sini. Kalau yang trans tadi itu kan dia berseberangan ya, satunya di atas, satunya di bawah, atau hanya ini satunya di atas, satunya di bawah. Tapi kalau untuk yang cis, kalau kita gambarkan, maka dia punya gambar seperti ini nantinya. C-nya mungkin di sebelah sini, masih sama-sama di atas. Cuman dia nyambangnya itu ke atas juga. Jadi hanya yang sama-sama di bawah. Atau bisa jadi hanya yang sama-sama di atas, itu juga sama aja. Nah, ini adalah senyawa senyawa cisnya ya. Nah, itu adalah untuk yang nomor 5. Jadi dia harus sama-sama punya 6 karbon dulu. Itu untuk nomor 5. Next kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, ini nomor 6 soal yang paling sulit kalau di bab tentang hidrokarbon ya. Nah, jadi di sini ada kalimat uji air brom untuk mendeteksi adanya rangkap 2 pada senyawa hidrokarbon. Jika dia mengandung rangkap 2, maka warna coklat akan memudar dan suatu senyawa diuji dengan air brom akan menghasilkan senyawa 1,2 dibromo 2 metil heksana. Yang jadi pertanyaan adalah senyawa hidrokarbon yang digunakan dalam uji tersebut adalah apa? Nah, jadi gini. Kalau kita susun reaksinya dulu ya, itu sebenarnya reaksinya itu seperti ini. Senyawa X ditambah dengan air brom dengan rumus Br2, air brom itu dia akan menghasilkan senyawa 1,2 dibromo 2 metil heksana. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini strukturnya cukup panjang ya dari namanya. Jadi biar lebih bisa dibayangkan, maka teman-teman coba jabarkan dulu strukturnya. Jadi kalau dijabarkan dari heksana dulu aja ya, dia punya 6 atom karbon berarti. Dan di karbon nomor 2 itu ada 1 gugus metil. Dan di karbon nomor 1 dan 2 ada 1 gugus bromin di masing-masingnya. Nah, berarti hasilnya itu adalah seperti ini. Berarti kalau saya lengkapi hidrogennya, ini H2, ini nggak ada hanya, ini hanya 3, ini hanya 2, ini hanya 2, ini hanya 2, dan ini hanya ada 3. Nah, karena teman-teman diminta untuk mencari X-nya itu apa, maka teman-teman harus tahu dulu bahwa kalau dia mengandung rangkap 2 dan bereaksi dengan bromin, maka sebenarnya reaksi itu adalah reaksi adisi ya teman-teman. Nah, kalau reaksi adisi itu artinya awalnya ada rangkap 2, rangkap 2-nya bakalan terurai menjadi ikatan tunggal. Nah, dia terurai karena Br2-nya ini masuk ke dalam molekul tersebut. Nah,
Kalau kita lihat, dia kan masuknya di sini ya. Masuknya pada posisi ini dan pada posisi ini. Berarti kita bisa prediksi bahwa sebelumnya di antara dua karbon ini itu ada satu ikatan rangkap dua. Berarti bisa kita bilang ya, kalau struktur awalnya itu sebenarnya seperti ini. CH2, ini ada rangkapnya, ini C, bawahnya CH3, kemudian ini CH2, sisanya sama persis ya, CH2, CH2, dan CH3. Nah, kalau strukturnya seperti ini, maka sekarang kita bisa beri nama, bahwa namanya itu adalah 2-metil 1-heksena. Berarti untuk yang nomor 6, jawaban yang tepat adalah yang C, 2-metil 1-heksena. Nah, itu untuk yang nomor 6 ya, teman-teman. Jadi untuk yang saya gambar di sini itu adalah senyawa awalnya atau senyawa X-nya. Oke, kita lanjut sekarang ke soal yang nomor 7. Jadi kita bahas tentang minyak bumi. Di soal nomor 7 ini minyak bumi termasuk bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Alasannya adalah karena pembentukan bahan bakar minyak bumi ini butuh waktu yang sangat lama. Dia terbentuk dari proses yang bukan dalam waktu instan ya, tapi dia terbentuk pada melalui proses yang jutaan tahun. Nah, karena proses itu lama banget, maka dianggap bahwa minyak bumi ini adalah zat atau bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Jadi untuk yang nomor 7, yang tepat adalah yang C ya, karena butuh proses lama untuk mengubah minyak bumi dari fosil. Next, nomor 8. Nomor 8 ini kita bahasnya adalah ada gambar ya, dan di sini ada fraksi-fraksinya. Ada banyak fraksi di sini, dan diminta adalah pernyataan yang tidak tepat mengenai fraksi minyak bumi. Nah, jadi di sini ada mau yang bilang bagian atas, kemudian bagian bawah gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan dulu secara garis besarnya. Jadi kalau semakin ke arah bawah itu ada sedikit perbedaan. Nah, bedanya adalah yang pertama itu adalah kalau yang terpisah di atas itu kita bisa bilang bahwa dia merupakan fraksi dengan atom C yang sedikit. Jadi makin atas C-nya semakin sedikit, atau kita bilangnya dia berarti semakin ringan ya. Jadi yang atas adalah yang paling ringan. Kemudian selain dia paling ringan, dia adalah zat yang paling mudah menguap. Jadi sedikit, ringan, mudah menguap atau lebih volatil kita bilangnya. Jadi volatil itu artinya adalah mudah menguap. Jadi semakin dia mudah menguap, maka posisinya akan terpisah semakin lebih di atas. Dan selanjutnya, untuk yang semakin ke atas semakin ringan, berarti kalau untuk yang pernyataan pertama, itu benar ya. Karena yang ringan, itu akan terpisah lebih di atas. Nah, kalau kita membahas tentang viskositas, nah ini yang kita belum bahas di sini ya. Nah, di sini kalau kita bahas tentang viskositas, itu sebenarnya kita membahas tentang kekentalan. Jadi kalau zat yang sifatnya itu kental, itu kita bisa bilang bahwa dia punya viskositas yang tinggi. Nah, dan memang benar kalau dalam fraksi minyak bumi, zat-zat yang viskositasnya itu tinggi, itu akan terpisah dengan posisi yang lebih di bawah ya. Jadi semakin dia kental, dia akan semakin sulit untuk menguap. Sehingga kalau dia sulit menguap, dia bakalan kepisahnya lebih di belakang-belakang atau lebih di bawah. Berarti kalau yang B, ini juga benar ya, viskositasnya lebih tinggi yang di bawah. Kalau yang C, volatilitasnya semakin meningkat. Nah, ini yang salah ya. Karena kalau kita bahas volatil, itu kan yang mudah menguap tuh. Sedangkan kalau yang kita bahas tadi, yang lebih mudah menguap, itu adalah yang letaknya lebih di atas. Sehingga yang tidak tepat adalah yang C. Kalau yang D benar ya, nama prosesnya adalah distilasi bertingkat. Kalau yang E,
paling bawah dipakai buat aspal itu juga benar. Dia adalah residu kita bilangnya. Residu itu biasanya dimanfaatin buat aspal. Nah, itu untuk soal yang nomor 8. Next, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Di sini dibahasnya adalah fraksi berdasarkan peningkatan titik didih. Berarti kalau kita bahas peningkatan titik didih, itu berarti kita bahasnya semakin ke bawah ya. Jadi makin ke bawah, itu titik didihnya akan meningkat. Karena yang lebih mudah menguap adalah yang lebih di atas. Itu berarti titik didihnya dia punya nilai yang rendah. Nah, kalau teman-teman cek di catatan minyak bumi ya, itu kalau misalkan diurutkan dari yang opsi jawaban yang ada di sini, itu yang paling ringan adalah gas bumi, entah itu LPG atau LNG, itu ditaruh, itu ada di paling atas. Kemudian selanjutnya adalah bensin dulu ya. Jadi urutannya harusnya gas bumi, terus petroleum ether, baru bensin. Nah, setelah bensin itu ada kerosin. Baru habis kerosin itu ada aspal. Kok aspal? Bukan aspal ya, tapi solar. Aspal itu paling bawah. Jadi di sini ada solar. Baru setelah solar itu ada fraksi yang namanya adalah pelumas, kemudian lilin, baru ada fraksi minyak bakar atau minyak industri. Baru setelah fraksi minyak bakar, yang paling bawah adalah fraksi aspal. Sehingga kalau kita cek di sini, itu jawaban yang paling tepat adalah yang gas bumi, bensin, dan kawan-kawannya ya. Jadi yang B adalah yang paling tepatnya. Oke, next. Kita bahas yang nomor 10. Nah, yang nomor 10 ini fokusnya ada pada pengolahan minyak bumi tingkat lanjut ya. Jadi setelah proses distilasi, itu ada proses-proses lanjutan yang disebut dengan cracking, reforming, polimerisasi, treating, dan blending. Nah, kalau teman-teman bisa buka catatannya lagi, atau bisa dibuka di outline, pada proses penambahan zat aditif, itu adalah proses yang disebut dengan proses blending ya. Jadi proses blending itu adalah proses penambahan zat aditif. Biasanya digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan dari bensin. Sehingga nomor 10, jawaban yang tepat adalah yang E. Lanjut nomor 11. Nah, di sini kita fokus pada TEL ya, atau tetraetil timbal. Di sini tetraetil timbal itu dulu cukup bermanfaat, tapi ternyata PBBR2-nya itu berbahaya. Nah, bahayanya PBBR2 ini ada di mana? Bahayanya itu adalah ada pada dua hal sebenarnya. Ini teman-teman bisa sambil buka catatannya lagi. Yang pertama itu adalah dia berupa debu, jadi bisa mengganggu pernapasan, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah masalah utama sebenarnya, yaitu bisa mengganggu sistem saraf. Jadi bisa mengganggu sistem saraf terutama pada bayi yang baru lahir. Jadi untuk nomor 11 itu efek dari PBBR2 adalah mengganggu sistem saraf dan juga tadi gangguan pernapasan ya. Jadi ini saya tambah ini. Gangguan pernapasan. Selanjutnya kita bahas yang nomor 12. Jadi di soal nomor 12 kita sekarang sudah masuk ke termokimia. Jadi nomor 12 ini ada reaksi antara HCl dan NaOH. Kemudian dia diaduk dan menyebabkan kalorimeter meningkat dari suhu awalnya. Jadi kalau kita mengilustrasikan ya dalam bentuk sistem dan lingkungan, itu dia bisa diilustrasikan seperti ini teman-teman. Itu. Jadi ilustrasinya adalah kalau kita bahas di sini, itu ada tentang ini. Tadi tentang reaksi dulu ya. Jadi ada reaksi. Kemudian ada kalorimeternya. Atau kita bilang kalorimeter ini wadahnya. Dan dalam hal ini, suhu kalorimeter meningkat. Berarti kalau suhu kalorimeter itu meningkat, terjadi perpindahan kalor atau energi dari dalam reaksi menuju ke kalorimeternya. Atau kita bilang
Di sini ada perpindahan Ki atau perpindahan kalor. Baru sekarang kita cek satu persatu pernyataan mana yang paling tepat. Yang A, tidak ada energi yang terlibat. Ini salah, karena sudah jelas ada perpindahan energi ya dari reaksinya menuju ke kalorimeter. Yang B, reaksi membutuhkan kalor. Ini juga kurang tepat karena seharusnya bukan membutuhkan, tapi reaksinya itu dia adalah reaksi yang melepas Ki. Tapi kalau kalorimeternya, karena dia jadi semakin panas, maka dia adalah yang menyerap. Sehingga untuk yang nomor 12, jawaban yang tepat adalah yang C. Kalorimeter menyerap energi dari reaksi tersebut. Kalau yang D juga salah ya, karena dia kebalik. Harusnya kalor mengalir dari reaksi menuju ke kalorimeter. Kalau yang E, kita nggak bisa ngecek karena tidak ada keterangan lebih lanjut. Apakah HCl-nya bereaksi semua atau tidak. Terus seperti itu. Jadi kita anggapnya dia kurang tepat juga. Nah, untuk nomor 12, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 13. Nah, jadi di sini kita bahas ada beberapa proses ya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang diminta adalah yang memiliki nilai perubahan entalpi yang negatif. Jadi di sini dia punya nilai delta H negatif. Atau kalau delta H-nya itu negatif, maka kita bisa bilang bahwa reaksinya adalah reaksi yang bersifat eksoterm. Atau reaksinya itu yang melepas kalor. Nah, otomatis kita bakalan cek satu persatu di antara mereka semua ini, mana yang eksoterm dan mana yang bukan. Dimulai dari yang pertama dulu. Yang pertama, uap air mengembun. Jadi kita bisa bilang kalau uap air mengembun ini, itu ada perubahan fasa dari gas ke cair ya. Nah, karena fasenya itu turun, kita bilangnya kan gas itu fase yang panas dan cairan itu kan fase yang lebih dingin kita bilangnya ya, atau fase yang lebih rendah. Makanya karena dia prosesnya itu dari tinggi ke rendah, dia itu sifatnya adalah melepas kalor. Jadi kita boleh bilang dia adalah reaksi yang melepaskan energi. Nah, itu disebut dengan peristiwa mengembun. Selanjutnya yang kedua ada proses alkohol menguap. Kalau alkohol menguap berarti sekarang kebalikannya. Awalnya liquid, dia berubah menjadi fase gas. Nah, kalau liquid berubah jadi fase gas, maka kita bisa bilang dia adalah proses yang sebaliknya ya. Dia proses yang butuh energi. Karena supaya berubah jadi gas, dia harus menyerap kalor terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk kayu terbakar. Kalau ini mungkin jelas ya, kayu-kayu terbakar ini menyebabkan lingkungan jadi panas. Nah, kalau dia bikin lingkungan jadi panas, maka kita bisa bilang bahwa reaksinya itu adalah reaksi yang melepas energi. Terus yang keempat, es batu mencair. Berarti es batu ini awalnya fasenya padat ya. Padat, dia berubah menjadi cair. Nah, karena prosesnya itu padat berubah jadi cair, maka energinya kan dia naik ya. Dari yang fasenya awalnya padat, dia berubah jadi fase yang cair. Maka kita bilang dia adalah proses yang butuh energi. Terus yang kelima, proses fotosintesis. Nah, kalau proses fotosintesis itu biasanya terjadi pada pagi atau siang hari ya. Dan pada proses fotosintesis ini, dia adalah proses yang hanya bisa berlangsung kalau ada sinar ultraviolet. Bukan sinar ultraviolet sih, pokoknya ada sinar gitu aja ya. Nah, karena ada sinar, berarti di sini kita butuhnya, dia butuh energi juga sebenarnya. Dia butuh energi, cuman dia berupa energi cahaya. Sehingga karena dia butuh energi, berarti proses ini adalah proses yang bersifat endoterm. Nah, yang terakhir proses fermentasi tempe, atau kita bilang dia pembuatan tempe ya. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah mengamati pembuatan tempe, itu yang terjadi adalah kalau teman-teman bikinnya pakai plastik, itu bisa bikin plastiknya
atau wadah tempenya itu jadi panas. Otomatis karena plastiknya itu jadi panas, bungkusnya itu jadi panas, maka kita bisa bilang bahwa reaksi fermentasi itu adalah reaksi yang melepas energi. Sehingga pernyataan yang tepat untuk yang melepas kalor itu adalah untuk yang 1, 3, dan juga 6 ya. Jadi nomor 13 yang tepat adalah yang B. Lanjut. Sekarang nomor 14. Untuk nomor 14, maka kalau kita lihat di sini ada diagramnya. Jadi ada diagram yang arahnya itu 2Hi menjadi H2 tambah I2 ya. Dan arahnya itu turun. Jadi yang awalnya itu di atas, tempatnya di sini. Dia akan turun tingkatnya menjadi H2 dan I2. Nah, karena dia prosesnya itu adalah proses yang berkurang, energinya kita bilang dia turun ya. Maka kita bisa bilang bahwa nilai delta H-nya itu bernilai negatif. Nah, berarti kalau dia bernilai negatif, reaksi yang tepat adalah reaksi yang bersifat eksoterm ya. Jadi dia adalah reaksi yang bersifat eksoterm antara D dan E. Dan karena kita lihat energinya itu kan berkurang ya. Awalnya energi itu ada di atas, tinggi posisinya. Dia turun menjadi energi yang lebih rendah. Maka kita bilang proses ini adalah proses yang mengurangi energi sistemnya. Jadi ini yang ada di sini itu adalah jawaban yang D. Itu jawaban yang benar untuk yang nomor 14. Next, nomor 15. Di sini ada pembakaran 1 mol grafit menghasilkan CO2 dan melepaskan energi sebesar 393 kJ. Nah, diminta persamaan termokimia yang tepat. Nah, di sini teman-teman ingat ya, ada kalimat melepas energi. Berarti kalau melepas energi, dia punya nilai delta H yang negatif. Dan untuk reaksinya, maka teman-teman gunakan reaksi yang seperti ini. Grafit itulah adalah karbon yang berwujud padat. Dan karena dia bicara pembakaran, maka pembakaran itu direaksikan dengan gas O2 menghasilkan gas CO2. Nah, karena dia melepas energi, maka dia punya nilai delta H sebesar minus 393 kJ. Nah, berarti kalau dari soal nomor 15 ini, jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Hati-hati dengan kalimat melepas dan menyerap. Jadi kalau kata-katanya itu melepas, itu artinya delta H-nya negatif. Tapi kalau kata-katanya menyerap, maka delta H-nya adalah positif. Itu untuk soal yang nomor 15. Lanjut. Sekarang soal nomor 16. Nah, di sini 16 kita cek ya. Di sini ada kalimat yang minta delta HF, delta HD, dan delta HC. Jadi kita bahas dulu kata kuncinya nih. Kalau kita bicara delta HF, itu kata kuncinya adalah membentuk 1 mol zat dari unsur bebas. Nah, berarti kita cari mana reaksi yang membentuk 1 mol zat tersebut, tapi dari unsur-unsur bebasnya. Nah, kalau kita cek dari 5 reaksi ini, yang delta HF itu adalah reaksi yang pertama ya. Ini adalah delta HF. Terus selanjutnya ada delta HD. Nah, kalau delta HD di sini, kata kuncinya kebalikannya ya. Dia menguraikan 1 mol zat menjadi unsur bebas. Nah, berarti kalau kita lihat penguraian 1 mol zat ini, itu yang kita uraikan adalah sebenarnya ada 2 reaksi sih yang merupakan reaksi penguraian. Yang pertama itu adalah reaksi yang nomor 2, itu delta HD0.
Dan reaksi yang ketiga, ini pun juga delta HD0. Jadi antara 12 atau 13 berarti antara C sama D. Yang terakhir adalah delta HC. Nah, kalau ini adalah membakar 1 mol zat secara sempurna. Nah, kata kuncinya adalah kalau kita bicara pembakaran, itu 1 mol zat tersebut harus direaksikan dengan O2. Nah, mungkin yang paling tepat adalah yang D, yaitu delta yang 4 adalah delta HC0. Kenapa kok bisa begitu? Karena untuk yang opsi 4 ini, 1 mol glukosa dibakar dengan oksigen. Nah, beda dengan yang satu ya. Kalau yang satu ini memang dia plus O2 juga. Cuman di sini yang dibakar N2-nya bukan 1, tapi setengah. Berarti di nomor 16 ini, untuk yang tepat adalah yang opsi D. Itu seperti itu. Selanjutnya, nomor 17. Nah, di nomor 17 ini diminta adalah pernyataan yang tidak tepat berdasarkan reaksi tersebut. Nah, ini berarti kita harus menguraikan satu-satu ya. Jadi kalau kita uraikan di sini, di reaksi ini, jadi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O, itu dia punya nilai delta H sebesar minus 572 kJ ya. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan, itu adalah kalau ada koefisien dalam termokimia, koefisien itu adalah jumlah molnya. Nah, artinya dalam reaksi ini tuh sebenarnya melibatkan 2 mol H2, 1 mol O2, dan 2 mol H2O. Sehingga sekarang kita mau periksa mana pernyataan yang paling tepat, pernyataan yang tidak tepat terkait dengan soal yang ada di nomor 17. Nah, yang tidak tepat itu adalah untuk yang opsi A. Di sini bicaranya adalah penguraian standar air ya. Jadi kalau penguraian standar air itu harus 1 mol. Dan karena kita bicara penguraian, maka reaksinya harus kita balik ya. Karena kalau di reaksi yang di soal, itu adalah pembentukan. Berarti kalau misal dibalik terus dibuat 1 mol, maka reaksinya harus kita bagi 2. Maka jadinya adalah H2O, fasanya nggak saya tulis karena sudah pasti gas semua, menjadi H2 ditambah setengah O2. Nah, di sini karena delta H-nya itu dibalik reaksinya, maka dia jadi positif. Dan karena reaksinya dibagi 2, maka delta H-nya menjadi dibagi 2 juga, yaitu plus 286. Berarti untuk yang A, itu masih jawaban yang tepat ya. Berarti bukan. Terus yang B, pembakaran 2 mol gas hidrogen menghasilkan energi sebesar 572 kJ. Oke, kita cek. Kalau pembakaran 2 mol hidrogen betul ya, karena 2 mol hidrogennya direaksikan dengan O2, energinya sebesar 572. Nah, karena kalimatnya adalah menghasilkan, itu sama seperti melepas ya. Itu berarti kita bisa bilang bahwa dia punya delta H yang bernilai negatif. Nah, berarti untuk yang opsi yang B, ini pun juga masih benar. Karena kalau dari kalimatnya, 2 mol hidrogen, delta H-nya minus 572. 2 mol H2, delta H-nya minus 572. Berarti yang B masih oke, masih benar. Lanjut yang C, ini yang kita bakalan uraikan. Sekarang kita bicara tentang pembentukan standar air. Berarti kalau kita bicara pembentukan standar air, standar ya, berarti airnya harus 1 mol. Nah, berarti kalau kita bicaranya pembentukan standar, maka sekarang reaksinya harus saya jadikan 1 mol H2O. Berarti reaksi yang awal, saya bagi 2 semua. Ini H2 ditambah setengah O2, jadinya adalah H2O. Nah, karena reaksinya cuma dibagi 2, maka delta H-nya pun juga hanya kita bagi 2 saja. Jadinya adalah 286 kJ. Berarti untuk yang nomor 17, yang C ini salah. Karena harusnya bukan minus 572,
tapi minus 286. Oke, next. Sekarang kita bahas soal nomor 18. Nah, di soal yang nomor 18 ini, kita bicara kalorimeter sederhana yang kapasitas kalornya itu diabaikan. Berarti rumus yang bisa kita gunakan, itu adalah rumus ini ya, teman-teman. Q sama dengan minus MC delta T, dan delta H itu sama dengan minus Q, bukan minusnya udah di awal. Q saja, Q dibagi dengan molnya. Jadi ini Q dibagi dengan mol. Nah, cuman hati-hati ya, karena untuk yang MC delta T ini, itu beda dengan mol yang di situ. Jadi kalau kita bicara MC delta T, itu adalah kita masukkan angka-angka miliknya larutan. Jadi ya massa larutan, kemudian C-nya larutan, dan delta T-nya larutan juga. Tapi kalau kita bicara yang Q per mol atau Q per N yang kita masukkan bukan N-nya larutan ya, tapi yang kita masukkan adalah N yang bereaksi. Nah, sekarang kita bedain dulu nih, ada yang bereaksi dan ada larutannya. Nah, di sini ada kalimat ya, sebanyak 3,27 gram logam Zn direaksikan dengan HCl encer berlebih. Nah, berarti 3,27 ini itu yang akan kita masukkan sebagai mol yang bereaksi. Tapi masih gram, berarti kita harus ubah jadi mol dulu. Nah, untuk massa larutannya yang 750 gram itu adalah miliknya M dalam rumus MC delta T. Dan lagi-lagi di sini ada keterangan yang lain. Di sini dia bicara tentang kalor reaksi. Kalor reaksi untuk 1 mol Zn adalah minus 240 kilojoule. Nah, hati-hati terjebak dengan kalimat ini, karena biasanya kita langsung menganggap bahwa kalau kita bicara kalor, itu adalah Q. Padahal sebenarnya, kalau kita analisis dari sini ya, di sini bicaranya adalah kalor reaksi untuk 1 mol. Nah, kalau dia bicaranya untuk 1 mol, maka sebenarnya itu adalah nilai delta H-nya. Jadi delta H-nya Zn, delta H reaksi dari Zn itu adalah minus 240 kJ, dan Zn yang bereaksi itu sebanyak 3,27 gram. Berarti karena kita sudah punya keterangan-keterangannya, ya sudah deh, kita coba hitung dulu aja berapa mol Zn yang bereaksi. Jadi saya tulis mol Zn, itu rumusnya adalah massa dibagi dengan AR-nya. Massanya adalah 3,27 dan AR-nya itu adalah 65,4. Nah, kita lihat 3,27 dibagi 65,4 itu hasilnya adalah 1/20 ya. Saya coba cross check, oh ya betul. Hasilnya adalah 1/20 atau 0,05 mol. Berarti Q-nya kalau kita menghitung pakai delta H, maka Q-nya seperti ini. Q sama dengan delta H dikali molnya. Delta H-nya tadi adalah minus 240 kJ dikali dengan molnya yaitu 0,05. Berarti kalau kita kalikan, ketemunya adalah 12 ya. Ini adalah minus 12 kJ. Tapi kita ubah menjadi joule karena di sini mintanya adalah C dalam satuan joule. Berarti di sini minus 12.000 joule ya. Nah, kalau sudah ketemu minus 12.000 joule, sekarang kita masukkan ke rumus Q-nya. Jadi Q minus 12.000 itu sama dengan minus MC delta T. M-nya adalah berapa tadi? 750 ya. 750. C-nya adalah tidak tahu. Delta T-nya berarti 27,5 dikurangi 23,5. Ketemunya adalah 4. Ini sama-sama ada minus, kita boleh coret aja langsung. Ini minus, ini juga minus. Berarti
Jadinya adalah 12.000 sama dengan 750 kali 4 itu 3.000 ya. Berarti 3.000 C. Atau ketemunya C-nya adalah 4. Berarti untuk nomor 18, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Nilainya adalah 4 Joule per gram derajat Celcius. Oke, next. Kita bahas soal yang nomor 19. Nah, nomor 19 ini mungkin agak rumit ya, karena diketahuinya ada macam-macam, ada energi pembentukan O, energi pembentukan H, dan energi ikat OH. Diminta adalah perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Mungkin supaya clear, saya tulis reaksinya dulu aja lagi. Jadi ada O2 ditambah dengan 2H2 menjadi 2H2O. Dan karena di sini yang kita bahas adalah energi ikat ya, ada pembentukan sama energi ikat, maka ya sudah deh kita coba jabarin aja dulu ikatannya di sini. Kalau O2 berarti ada O yang rangkap 2 dengan O. Kemudian kalau H2 berarti ada H yang tunggal dengan H. Jangan lupa dikali koefisien. Kalau H2O berarti ada 2 dikali HOH. Nah, yang kita punya sebenarnya adalah energi ikat dari OH. Jadi untuk yang OH di sini kita udah punya nih, yaitu sebesar 464. Yang kita belum punya adalah punyanya O2 dan punyanya yang HH ini. Nah, untuk nyarinya, maka kita akan menggunakan clue dari pembentukan O dan pembentukan H di sini. Jadi kita harus paham dulu tentang definisi dari energi ikatnya. Jadi energi ikat itu definisinya itu adalah energi untuk memutus 1 mol ikatan dalam fasa gas. Dan kalau diilustrasikan, misal saya punya ikatan X2 ya. Saya mau nyari energi ikatnya X. X itu berapa? Maka teman-teman bisa cari berdasarkan rumus ini. Jadi kalau dari reaksinya itu, pemutusan XX ini, jadi X2 atau XX, itu kalau dia diputus, dia bakalan terputus menjadi 2 atom X. Nah, nilai entalpinya atau nilai delta H-nya itu adalah nilai energi ikat dari XX itu sendiri. Nah, cuman karena di sini yang kita punya adalah pembentukan O dan pembentukan H, maka di sini saya jabarkan dulu masing-masingnya. Jadi yang pertama dari pembentukan O terlebih dahulu. Nah, berarti kalau kita bicara pembentukan O, itu adalah pembentukan oksigen, satu atom O, dari unsur bebasnya, yaitu O2. Nah, karena O-nya harus 1 mol, maka koefisiennya adalah setengah. Ini punya nilai delta H, itu adalah 248. Nah, supaya dia bisa diubah jadi energi ikat, maka yang kita lakukan adalah O2-nya ini harus 1 mol. Berarti kalau dia harus 1 mol, dia harus dikali 2. Menjadi O2 berubah menjadi 2O. Nah, maka nilai delta H-nya itu adalah energi ikat dari O rangkap 2O. Berarti karena tadi hasilnya adalah reaksinya dikali 2, maka delta H-nya pun juga ikut kita kali 2. Jadinya adalah 496. Nah, terus untuk yang pembentukan H, kita bisa ubah juga menjadi energi ikat dengan cara yang sama. Jadi kalau kita bicara pembentukan H, itu dia terbuat dari unsur bebasnya, yaitu H2. Cuman karena pembentukan itu harus 1 mol, maka H2-nya kita ubah KF-nya menjadi setengah, dan dia punya nilai delta H yaitu sebesar 227. Karena kita mau ubah jadi energi ikat, maka energi ikatnya itu yang depan harus saya jadikan 1 mol. Berarti dia akan kita kalikan 2 ya. Ini menjadi 2H. Delta H-nya itu sama dengan energi ikat dari H strip H
itu nilainya adalah 227 dikali 2. Berarti ketemunya adalah 454. Nah, kalau sekarang kita sudah punya energi ikat dari H strip H, O rangkap 2O, dan OH. Berarti kalau kita mau menghitung delta H reaksi, maka rumus yang kita gunakan langsung saja ya. Itu adalah jumlah dari energi ikat reaktan atau yang sebelah kiri dikurangi dengan jumlah dari energi ikat yang produk atau yang sebelah kanan. Nah, yang reaktan tadi ada ikatan O rangkap 2O ya. Jadi di sini saya tuliskan dulu aja. O rangkap 2O ditambah 2 dikali H dengan H dikurangi yang produk. Produknya tadi berarti ada 2 dikali 2 lagi dikali dengan O dengan H. Nah, baru sekarang kita bisa masukin angkanya ya. Angkanya itu adalah, kalau yang O rangkap 2O tadi 496 ya, ditambah dengan 2 dikali 454, dikurangi kalau yang sebelah kanan berarti 4 dikali OH-nya, yaitu 464. Nah, ini misal saya hitung pakai kalkulator langsung ya, karena angkanya juga lumayan banyak. 494 ditambah 2 kali 454 dikurangi 4 kali 464. Maka ketemunya itu adalah bukan 464, ada yang salah tulis ya kayaknya. Ketemunya tuh tipis sebenarnya. Harusnya ketemunya adalah minus 452 kilojoule. Nah, coba nanti kita hitung lagi ya, Kak. Mungkin ada angka yang saya salah tulis. Nah, itu adalah untuk yang nomor 19. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu. Mungkin ini soal yang bisa dibilang paling rumit. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 20. Nah, di soal yang nomor 20 ini cukup simpel ya, karena kita menggunakan hukum Hess. Yang diminta adalah pembentukan 1 mol gas SO2. Nah, jadi fokus kita adalah pembentukan 1 molnya. Bukan SO2 tapi SO3. Dan kata kuncinya adalah kalau untuk pembentukan, berarti fokus kita adalah harus dari unsur bebasnya. Nah, karena dia harus dari unsur bebasnya, maka sebenarnya teman-teman itu mencari nilai delta H ini ya. Nah, delta H itu kan sama seperti jalur yang lewat bawah nih. Maka sebenarnya untuk nilai delta H-nya itu adalah tinggal dijumlah aja. Minus 593 ditambah minus 197. Atau ini ketemunya adalah minus 790 ya, kilojoule. Cuman di sini teman-teman harus hati-hati. Hati-hatinya itu di mana? Kita lihat di dalam reaksi ini, itu koefisien SO3-nya adalah 2. Sehingga nilai minus 790 ini adalah untuk 2 mol SO3. Nah, karena fokusnya teman-teman hanya untuk 1 mol, maka teman-teman cukup buat perbandingan seperti ini. Kalau 790 kJ itu untuk 2 mol, maka untuk 1 mol teman-teman cukup buat perbandingannya. Minus 790 per 2 itu sama dengan X per 1. Atau nilai X-nya nanti itu ketemunya adalah minus 395 kilojoule. Sehingga untuk yang nomor 20, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, mungkin untuk pembahasan kita pada kali ini itu kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.